Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, maka sungguh dia itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari apapun bentuknya itu semuanya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul menggambarkan fitnah itu seperti hujan karena cepat menyebarnya. Yang kedua, kata para ulama, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan fitnah itu, terutama fitnah di zaman sebagaimana hujan? Kata beliau, karena kata para ulama, karena hujan itu tidak akan menyisakan satu genteng pun, tidak akan menyisakan satu halaman rumah pun, kecuali nanti dibasahi dengan airnya. Ya, dibasahi dengan airnya. Awalnya cuma jaraknya 50 cm atau 1 meter, lama-kelamaan tidak ada satu jarak pun. Artinya semua manusia tertimpa fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan membuat kita semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin besar cinta kita kepada Allah dan besar juga cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setiap kenikmatan yang tidak mengantarkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu merupakan sebuah siksaan bagi kita. Demikian juga ilmu yang kita pelajari dari hari ke hari, ada ada subuh barokah, ada khutbah Jumat, ada kajian dan lain sebagainya, tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga merupakan sebuah fitnah bagi kita semuanya. Man lam yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad indallahi illa bu'da, kata para ulama. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, maka sungguh dia itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari apapun bentuknya itu semuanya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat seperti dinukil oleh Khatib Al-Baghdadi di mana beliau mengatakan bahwa ilmu itu sebenarnya sebuah sarana, sementara tujuan pokok daripada ilmu ada dua, kata beliau. Yang pertama, khasyatullah, melahirkan rasa takut kita kepada Allah sehingga kita terus ingin mendekat kepada Allah agar aman dari berbagai macam makar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tahdibul akhlak, untuk memperbaiki akhlak kita. Itu tujuan pokok dipelajarinya ilmu, untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk memperbaiki akhlak kita. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dua-duanya bisa kita dapatkan dengan pengajian dari satu masjid ke masjid yang kita lakukan. Baik jemaah sekalian, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang boleh dibilang hampir diwajibkan untuk kita baca sebelum kita salam, setelah kita selesai tahiyat akhir, adalah doa meminta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang pertama, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ataupun azab di kuburan. Ya, ini yang pertama, dan itu nyata.
Yang kedua adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kelak di hari kiamat, yaitu di neraka. Kemudian yang ketiga, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah di saat kita masih hidup atau menjelang kita mati. Ini fitnah. Kemudian yang keempat, kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Jadi jemaah sekalian, 4 perkara ini tentu sangat berbahaya bagi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siksa di kuburan yang berat, karena orang di kuburan itu bisa beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun menunggu kiamat. Kemudian yang kedua, siksaan di neraka juga sangat beratnya, luar biasa. Dan yang ketiga adalah fitnah ketika masih hidup. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah ketika kita masih hidup ini semakin menggulita dan semakin berat ketika kita berada di akhir zaman. Ketika kita berada di mana? Di akhir zaman, itu semakin gelap, semakin menggulita dan semakin berat sekali. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Lau tarawna ma ara inni ara mawaqi al-fitani baina manazilikum kama waqi'il qatar." Andaikan kalian menyaksikan apa yang saya lihat, kata beliau, andaikan kalian melihat apa yang saya lihat, sesungguhnya saya melihat fitnah itu turun di antara rumah-rumah kalian sebagaimana hujan turun di antara rumah-rumah kalian. Kata para ulama, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensibihkan, memisalkan fitnah itu seperti turunnya hujan? Ada 2 kata para ulama. Ya, satu, hujan itu cepat sekali menyebar. Ya, tadi kita lihat mendungnya di Karanganyar. Hujan di sana baru setengah jam atau baru 15 menit ternyata di Solo sudah hujan. Dulu fitnah itu kita lihat cuma di Eropa sana, ada laki suka laki, kan nggak masuk akal bagi kita Pak ya dulu ya. Ada perempuan suka perempuan, ternyata sudah ada di negeri kita. Dulu kita melihat dan membaca berita legalisasi mereka yang menikah sesama jenis itu hanya ada di Italia, hanya ada di Eropa sana. Kita kaget ternyata di negeri kita sudah ada pernikahan sesama jenis yang dilegalkan oleh adat. Contohnya di Bali, jemaah sekalian. Ini namanya fitnah. Itu tiba-tiba datang ke tempat kita. Ya, dulu kita tahu yang namanya perempuan jual suami itu cuma di Eropa, jemaah sekalian. Kita kaget baca berita. Ternyata di Indonesia sudah banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Itu namanya apa? Seperti hujan. Jadi Rasul menggambarkan fitnah itu seperti hujan karena cepat menyebarnya. Yang kedua, kata para ulama, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah itu, terutama fitnah di zaman sebagaimana hujan? Kata beliau, kata para ulama, karena hujan itu tidak akan menyisakan satu genteng pun, tidak akan menyisakan satu halaman rumah pun, kecuali nanti dibasahi dengan airnya. Ya, dibasahi dengan airnya. Awalnya cuma jaraknya 50 cm atau 1 meter, lama-kelamaan tidak ada satu jarak pun. Artinya semua manusia tertimpa fitnah. Ya, terutama fitnah Duhaimah. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa umat Islam akan mengalami 3 fase fitnah yang sangat dahsyat. Yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umat Islam akan menghadapi fitnatu ahlas. Fitnah ahlas itu ditanya, ya Rasulullah, apakah fitnah ahlas? Rasul mengatakan fitnatu harbin wa harbin. Fitnah peperangan dan penangkapan. Jadi banyak umat Islam yang menjadi DPO, ya. Dan ternyata pada zaman dulu sudah ada. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah misalkan, beliau itu sampai bersembunyi beberapa tahun, sampai tidak keluar sholat Jumat dan sholat berjamaah karena beliau dikejar-kejar oleh khalifah yang saat itu berpaham Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, beliau bersembunyi jemaah sekalian karena pada 2 khilafah sebelumnya, yaitu Al-Ma'mum dan Al-Mu'tasim,
beliau disiksa dengan sangat berat sekali. Ya, sampai disebutkan kulit beliau sampai melepuh karena dicambuk. Dan dokter yang mengobati beliau itu mengatakan, saya belum pernah melihat orang disiksa sebagaimana siksaan yang dialami oleh Ahmad. Saya harus menggunting kulit-kulitnya yang mati, kata beliau, karena dicambuk luar biasa. Akhirnya beliau bersembunyi. Fitnatul harbin, fitnah peperangan dan fitnah pelarian. Sejak wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi fitnah yang sangat dahsyat antara Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, terlibat dalam peperangan yang kita sebut dengan perang Siffin. Antara Ali radhiyallahu anhu, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi perang Jamal. Kemudian pada zaman Utsman peperangan terus menerus. Ini fitnah ahlas. Setelah itu kata Rasulullah, umat Islam akan tertimpa fitnah sarra. Fitnah sarra dakhaluha tahta qadamai. Sumbernya itu dari bawah telapak kakiku. Yazkumuna annahum ahlu baiti ala inna awliyaihumul muttaqun. Yaitu orang-orang yang mengaku keturunanku. Mereka menjadi sumber fitnah. Sebagian para ulama mengatakan itu adalah orang-orang Syiah yang mengaku mengikuti ahlul bait. Sebagian lain yang mengatakan adalah orang-orang yang menyimpang yang mengaku sebagai keluarga Nabi. Ya, mereka bersumber dari bawah telapak kaki itu maksudnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, padahal orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Merekalah orang yang auliyai, orang-orang yang wali-waliku, kata Rasulullah sallallahu. Beliau juga pernah mengatakan, man bato'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang amalnya sedikit tidak akan dilipat gandakan gara-gara nasabnya. Baik, masyarakat muslimin, kemudian fitnah yang berikutnya adalah fitnatud duhaima. Jadi fitnah ini bukan berarti berhenti. Jadi fitnah ahlas, setelah fitnah ahlas terjadi, muncul fitnah sarro. Fitnah ahlas tetap terjadi pada masa sarro, bukan berarti berhenti. Tapi ini paralel jamaah sekalian. Jadi fitnah sarro, fitnah ahlas dilanjutkan oleh fitnah sarro. Fitnah ahlas masih, fitnah sarro juga masih. Kemudian muncul fitnah berikutnya, fitnah duhaima, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa karakter. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, la yada'u ahadan min hadil ummah illa laqabat laqbatan wahidah. Fitnah duhaima ini tidak menyisakan satupun dari umat ini kecuali ditempeleng walaupun sekali tempelengan. Maksudnya akan mendapatkan apa? Mendapatkan resiko daripada fitnah ini, mendapatkan dahsyatnya fitnah ini. Jadi pengaruh fitnah ini menimpa siapapun, tidak petani yang berada di puncak gunung sana, tidak juga seorang ulama yang berfatwa di tengah kota, sampai penggembala yang mengembalakan kambingnya di tengah padang pasir dan tidak ada sinyal sama sekali, mereka tetap terkena fitnah duhaima. Satu. Yang kedua, wa idza qilang qadats tamadats. Ketika orang mengatakan udah selesai fitnahnya, ternyata fitnahnya terus berlangsung. Artinya fitnah tersebut sangat panjang masanya. Orang merasa ini udah selesai dengan ditangkapnya Sambo, ternyata muncul Mario misalkan ya. Kalau itu fitnah duhaima misalkan. Orang menyangka bahwa setelah gugurnya Syekh Usama selesai fitnah terorismenya. Ternyata muncul orang-orang yang digambarkan sebagai teroris-teroris berikutnya. Kemudian macam-macam jamaah sekalian, fitnah duhaima. Orang-orang mengatakan selesai, ternyata terus berlanjut. Ini yang kedua, karakternya. Kemudian karakter berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fitnah duhaima ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta yasiron nasi ila fustatoini. Yang ketiga, fitnah duhaima ini membuat umat Islam terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok iman, fistatu imanillah nifaqofi, kelompok mukmin yang betul-betul memperjuangkan Islam, memperjuangkan syariat, memperjuangkan hukum Allah, dan mereka tidak ada tercampur dengan kemunafikan sama sekali. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian daripada ini. Yang kedua, fustati nifaqin la imana fih,
yaitu kelompok munafik yang tidak ada iman sama sekali, datang ke Israel berpelukan dengan orang-orang Yahudi yang menumpahkan darah Muslim Palestina, datang ke Israel yang jelas-jelas mendirikan negara Yahudi di atas negara kaum muslimin Palestina. Para ulama mengatakan Yahudi Israel itu Yahudi harbi, orang yang layak diperangi sampai mereka keluar dari tanah Palestina. Dengan pongah mereka mengatakan bahwa piagam PBB itu bisa menjadi salah satu sumber syariat. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangankan piagam PBB, sekelas Nabi Musa alaihissalam, udah Nabi, Rasul, ulul azmi lagi. Bahkan belum cukup, kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina. Hanya ada dua manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian. Satu Musa alaihissalam, yang kedua adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup, beliau punya kitab Taurat. Itu pun kalau kita ikuti, sesat kamu kata Rasulullah. Musa loh maksudnya, yang sholatnya 50 kali sehari semalam, yang puasanya 2 bulan berturut-turut. Ban Ki-moon, wudhu aja orang tahu. Saya tahu Ban Ki-moon, Sekjen PBB Pak ya. Nggak pernah ke wudhu itu. Jangan tanya berapa kata tahajudnya, syahadat yang nggak tahu. Bagaimana bisa dijadikan sebagai salah satu sumber syariat? Nauzubillah, propaganda pluralisme betul-betul digelontorkan hari ini, jemaah. Hati-hati dan waspada. Saya langsung dengar dengan telinga saya sendiri dalam sebuah daurah, seorang Habib bilang begini, Palestina bukan urusan kita. Palestina urusan orang Palestina, kita ngurus Indonesia saja gitu. Biarlah Palestina urusan orang Palestina, kita nggak usah terlibat mengurusnya, karena itu fitnah, kata beliau. Kaget saya. Nggak boleh berperang di sana itu, karena itu menyebabkan fitnah, terbunuh. Dia lupa kalau perang Badar itu membunuh atau terbunuh. Dia lupa kalau perang Uhud itu 70 sahabat gugur sebagai syuhada. Mereka lupa perang Yarmuk 3000 syuhada harus dikorbankan untuk bisa membuka dan menaklukkan Romawi Raya. Saya kok jadi geleng-geleng kepala. Ya, ini fitnah akhir zaman kayak gini ya mas kalian ya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Itu jihad tuh nggak boleh di Palestina, di Suriah itu menyebabkan janda dan menyebabkan anak-anak yatim. Dikira jihad itu nggak pernah meninggal ya mas kalian ya. Mereka lupa berapa janda para sahabat yang tinggal pada perang Uhud, berapa janda para sahabat ketika mereka itu perang Yamamah. Berapa janda para sahabat ketika mereka perang Khaybar? Berapa janda para sahabat dan anak-anak yatim ketika perang ketika perang Mu'tah? Ya, mereka lupa aja mas sekalian. Mereka mengira yang namanya perang itu cuma lagi makan bareng gitu. Ya, bersulang bareng begitu. Ya, masa dibilang fitnah? Bahkan Syekhuna, kiai kita, ustadz kita, Allah yarham, Ustadz Mu'ainuddin Al-Basri, beliau mengatakan tidak ada jihad yang lebih jelas daripada jihad di Palestina. Kenapa? Yang diperangi jelas al-maghdubi alaihim, orang yang jelas-jelas dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ada kiai yang mengatakan, saya dengar langsung apa dia bilang, Yahudi zaman sekarang itu saudara kita, one love one head, dia bilang. Astagfirullah. Loh, ketika ditanyakan al-maghdubi alaihim, Yahudi zaman dulu yang dilaknat itu. Kalau Yahudi zaman dulu itu biadab, kalau Yahudi zaman sekarang beradab katanya. Coba tiap hari Pak, di Beit Halim, kemudian di Nablus, mereka membunuh muslim Palestina. Yang terbaru kemarin di Nablus, penduduk Yahudi membakar perumahan orang-orang Palestina, dibakar aja maksudnya. Itu dibilang beradab. Masih banyak lah subhat-subhat lainnya. Maka jamaah sekalian, kembali pada samping tadi. Jadi fitnah yang kedua, yaitu fitnah yang ketiga duhaimah. Ciri khas yang ketiga adalah apa? Nanti membuat kubu muslim itu kubu mukmin yang tidak ada kemunafikan sama sekali, dan kubu munafik yang tidak ada keimanan sama sekali. Hati-hati jamaah sekalian. 3. Yang keempat, kata Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran
au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Fitnah itu membuat orang di pagi harinya masih mukmin, masih beriman, auzubillah min zalik, kemudian sore harinya sudah jadi kafir. Atau sorenya masih mukmin, besok paginya dia sudah kafir. Yabi'u, dalam riwayat lain ada tambahannya, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya qalil. Dia menjual agamanya dengan amplop dan transferan serta fasilitas. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Soalnya kita ini juga belum pernah ya menghadapi fitnah seperti itu. Saya nggak tahu. Ya kalau kita diuji, Ustaz udah transfer rekeningnya 1M. Oh ya itu mobil saya itu CR-V tolong dipakai, nggak apa-apa. Oleh para penjahat misalkan. Apakah Anda masih bisa mengatakan ya, kebenaran? Maka jamaah sekalian, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dulunya ulama Yahudi itu orang-orang yang tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ojo ngene ojo ngono ya. Wah, jelas sekali. Tapi apa? Para pejabat dan orang-orang kaya yang jahat itu ngajak makan bareng, kasih hadiah, duduk bersama, lunch bareng ya. Makan siang bersama kan gak ada yang gratis kan ya? Ya, minimal apa? Loyalitas itu dipertaruhkan. Lama kelamaan mereka karena duduk bareng, makan bareng, di meja bersama, akhirnya lidah mereka keluh. La yatanahawna am munkarin fa'aluh. Akhirnya kemungkaran yang terjadi tidak digubris. Ojo, nanti kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, fitnah, diam lebih baik. Saya dengar langsung dari seorang tokoh di Solo Raya ini, dekat Pasar Kliwon rumahnya itu. Ya, ngomong begitu. Fitnah itu nggak boleh. Amar ma'ruf nahi munkar. Nanti ditangkap, nanti dipenjara, itu fitnah. Mereka lupa dengan hadis Nabi Muhammad SAW di mana Rasulullah mengatakan, Sayyidus syuhada, orang yang menjadi penghulu para syuhada itu dua. Satu Hamzah yang gugur pada perang Uhud, yang kedua rajulun qama ila sultanin jair, seorang dai yang memiliki keberanian datang kepada penguasa-penguasa jahat, fa'amarohu, mengingatkannya untuk berbuat baik, wa nahahu, kemudian mencegah dia dari perbuatan mungkar, faqatalah, dan dia terbunuh gara-gara apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sayyidus syuhada, masa dibilang fitnah? Ya, yang namanya dakwah itu memang resiko, Pak, ya. Risiko bapak-bapak sekalian. Cuma kita memang wajib untuk meminimalisir risiko, wajib itu. Cuma kalau seandainya itu kok ternyata ada risikonya, wajarlah, bayaran surga itu mahal, jamaah sekalian ya. Bukan berarti na'udzubillah summa na'udzubillah, bukan berarti kita ini mau menjadi jualannya orang-orang jahat, tidak. Kita berdoa wala taj'alna fitnatal lil kafirin, lil qaumil kafirin. Jangan jadikan kami sebagai ujian, bahan olok-olokan orang-orang kafir. Allahumma la tusallil alaina bidunubina man la yakhafuka yarhamuna. Itu doa kita memang, ya Allah, jangan engkau kuasakan orang-orang jahat yang tidak sayang kepada kami dan tidak takut kepadamu untuk menjadi penguasa-penguasa kami. Itu doa kita jemaah sekalian. Jangan sampai kami ditangkap oleh mereka. Di mana doa kita juga, wa na'udzubika min dola'id daini wa ghalabatil min dola'id daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hutang yang menumpuk dan berkuasanya orang-orang atas kami. Itu doa kita memang jamaah sekalian. Cuma saya hanya ingin mengingatkan, yang namanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari ajaran Islam, bukan fitnah. Fitnah katanya. Hari ini bagusnya itu seperti Habil saat menghadapi Qabil kita ini. Apa kata Habil? La imbasatta yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadi. Kalau kamu membentangkan tanganmu untuk membunuhku, wahai saudaraku, aku tidak akan membentangkan tanganku, silakan kamu bunuh. Apa masa gitu di depan orang Yahudi Israel? Ya kamu tembak, ya monggo gitu. Apa gitu? Aduh ya, kok hadis disalahpahami, padahal hadis di mana Rasul mengatakan, hendaklah kalau fitnah itu terjadi, patahkan busur kalian, patahkan tombak kalian, dan patahkan pedang kalian, berlakulah seperti Habil ya ketika mau dibunuh sama Qabil. Itu fitnah di antara kaum muslimin, bukan ketika melawan orang-orang kafir atau melawan orang-orang munafik. Sementara orang munafik gimana kata Allah Subhanahu wa taala, wajahidhum jihadan kabira.
ya jihadlah melawan mereka. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, la tuti'il kafirin wal munafikin. Jangan taat kepada orang kafir dan orang munafik. Ya, dan bahkan diperintahkan itu apa? Berjihad melawan mereka, waglud alaihim, dan tegaslah kepada orang munafik. Ya, ini kok patahkan pedangmu, ya patahkan busurmu, patahkan tombakmu, berlakulah sebagaimana Habil yang mau dibunuh sama Qabil. Nggak berlaku ketika berjihad melawan orang-orang munafik maupun orang kafir, nggak berlaku. Ini berlakunya kapan? Berlakunya ketika perang saudara antara muslim. Contohnya pada zaman Ali melawan Muawiyah. Ya, pada saat itu akhirnya sebagian besar para sahabat nggak mau terlibat. Sekelas Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, mereka patahkan pedangnya, mereka masuk ke rumahnya, tidak mau. Itu yang namanya hadis fitnah. Bukan di saat kita dinista, kemudian tanah air kaum muslimin diambil, lalu Anda memakai hadis ini ya. Ya, Indonesia nggak bakal merdeka mas kalau gitu caranya ya. Nggak bakal merdeka itu, nggak ada bambu runcing ya. Nggak ada itu, nggak ada kemerdekaan, nggak ada Diponegoro nanti, nggak ada Tuan Imam Bojo, nggak ada Trunojoyo nanti ya, nggak ada Sultan Nuku, Sultan Babullah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Baik jemaah sekalian, ini yang kedua, yang keempat. Fitnah duhaima akan menyebabkan kekafiran massal. Nauzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik wa na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasanya. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah melindungi kita. Nah, yang kelima, fitnah duhaima ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Hatta fa idza kana kadzalik. Kalau kalian merasakan 4 model fitnah ini, maksudnya 4 kondisi ini, maka fantadirud dajjal fi yaumihi aw ghadihi. Maka tunggulah dajjal tahun itu atau tahun besoknya. Artinya fitnah ini pengantar kedatangan dajjal. Jadi dajjal datang itu sudah ada prakondisi. Mereka yang akan beriman kepada dajjal itu sudah ada memang jamaah sekalian. Baik, masih ada fitnah-fitnah lain. Rasul juga pernah berkata kepada sahabat, mau saya beritahu fitnah yang saya khawatirkan menimpa umatku selain dajjal. Sahabat ini, mau ya Rasul, mau ya Rasul. Baik, saya akan memberitahumu. Nabi keluar, sahabat ini heran, Nabi kok nggak ngasih tahu sih? Akhirnya diikuti Nabi Muhammad, diajak jalan, beliau berjalan di belakang Nabi. Begitu Nabi Muhammad SAW mau masuk ke dalam rumahnya, sahabat ini mengingatkan, ya Rasul, bukankah Anda tadi menjanjikan kepada saya untuk memberitahu fitnah yang Anda sangat mengkhawatirkan seperti Anda mengkhawatirkan dajjal. Adakah fitnah? Padahal dajjal itu sangat mengerikan jemaah sekalian. Sampai Rasul pernah bersabda, tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali memberi peringatan kepada umat tentang dahsyatnya fitnah dajjal. Sampai Rasul bersabda, kalau kalian mendengar dajjal datang, segera lari ke pegunungan. Bawa kambing, bawa sapi kalian, bawa anak istri kalian, hidup di sana. Walaupun kalian itu kelaparan sampai menggigit akar pohon, artinya pohon aja udah gak ada, tinggal akarnya ya. Itu lebih baik daripada kalian menemui dajjal. Sampai Rasul bersabda, nanti akan ada orang yang alim, pinter, datang ingin menemui dajjal. Orang-orang mengatakan, kenapa kamu menemui dajjal? Dia bilang, saya ingin membuka topeng dajjal di hadapan masyarakat biar orang-orang mengerti ini dajjal. Jangan, enggak. Sampai di sana dajjal menampakkan berbagai macam kekuatan dan kekuasaan yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya dia menjadi dai-nya dajjal. Ya, jadi pengikutnya dajjal. Hati-hati jemaah dajjal itu. Termasuk generasi-generasi dajjal itu berbahaya juga kalau diajak makan bareng itu ya. Apalagi setelah pulang makan bareng terus minta rekening. Ayai, pangapunten, rekeningnya pinten J? Iya. Oh, nggak usah. Ya ampun, untuk pondok mawon. Transfer ya, untuk sekolah. Ya, Pak Zud. Hati-hati itu. Saya itu teringat dengan salah seorang kiai di Jawa Timur itu
oleh salah seorang pejabat datang, Pak Yai, ini ada sumbangan untuk pembangunan pesantren. Oh, pangapunten, saya tidak bisa. Tapi ini untuk bangunan, enggak bisa. Ini saya khawatir santri-santri saya nanti memiliki terpengaruh, ada berefek nanti ya. Ya udah, untuk kamar mandi apa WC Pak Kiai? Wah, saya khawatir nanti air yang ditampung dengan barang, maksudnya kolah dari barang syubhat, nanti membuat hafalan-hafalan santri saya nggak berbarokah. Nanti membuat mereka tahajudnya susah. Apunten, Masya Allah. Alhamdulillah masih ada kayak gitu, Pak. Kalau sekarang mungkin, wah, monggo. Betul nopo bisa gedung itu misalkan. Sampai khawatir. Ternyata ada fitnah yang serupa dengan Dajjal. Kemudian sahabat ini bertanya, apa itu ya Rasul? Qala al-a'immatal mudillin. Yang aku khawatirkan adalah apa? Penguasa-penguasa yang menyesatkan rakyatnya. Anda jangan langsung gambarkan orang Solo loh ya. Ini kita berbicara umum, jauh-jauh sana. Saya jangan dituduh macam-macam nanti. Nanti saya kena undang-undang hate speech nanti ya. Ya, ada itu yang berbahaya jemaah sekalian. Dari zaman nanti munculnya penguasa-penguasa sesat yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Baik ya Mas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menyelamatkan iman kita dari fitnah-fitnah seperti ini? Sebenarnya dalam Al-Kahfi yang kita baca kemarin hari Jumat itu telah disebutkan dari ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Yang pertama Allah berfirman, ringkas saja ini ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati walan tajida min dunihi multahada." Satu, harus mengilmui Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, ngaji, harus punya ilmu jemaah. Dan ilmu yang paling selamat adalah ilmu Al-Quran. Ngaji, membaca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran. Ini penting. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, membentangkan tali di dunia ini. Satu talinya di tangan Allah, maksudnya di langit sana, sementara talinya ada di dunia ini. Siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, mau dibawa ke sekuler, dia tidak akan bisa karena berpegang teguh. Mau dibawa ke liberal, dia tidak bisa. Bawa ke Syiah, apalagi bawa kepada kesyirikan kuburan, dia tetap berpegang teguh. Tidak bisa jemaah sekalian. Dan tali Allah itu adalah Al-Quran. Jemaah sekalian, kalau Al-Quran berada di sesuatu, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia di mata Allah. Jibril alaihissalam menjadi mulia karena beliau ditugaskan untuk menurunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan, karena Allah menurunkan apa? Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam satu malam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi lebih mulia daripada nabi-nabi lainnya karena beliau diturunkan kepadanya Al-Quran. Menjadi mulia jemaah sekalian. Manusia menjadi mulia karena Al-Quran. Ini penting memang ya, halakoh Quran mulai dihidupkan. Jangan kayak si empok-empok itu ngomong apa, maaf loh, beribu maaf loh, saya heran ibu-ibu sekarang kok rame-rame pengajian katanya. Ya saya juga pengajian gitu. Empok-empok. Nek wis tuwa ngono ya, persiapan biar husnul khotimah gitu loh. Walaupun sampean itu sering menyakiti umat Islam, kita itu tetap berharap sampean itu husnul khotimah nonton. Kok malah pengajian dipermasalahkan. Mbok yang dipermasalahkan itu yang mabuk sana. Yang dipermasalahkan itu orang joget-jogetan sana. Kenapa pengajian dipermasalahkan? Subhanallah ya. Hati-hati dengan uang haram, itu betul-betul mempengaruhi sampai mati itu. Baik jemaah sekalian. Ini sekali lagi yang poin yang pertama, al-ilmu, belajar. Ini penting ya. Belajar di akhir zaman itu sangat-sangat kita butuhkan. Ngaji sama para ulama. Kalau kita tidak bisa mendatangi mereka, dengarkan ceramah-ceramah mereka yang ada di YouTube, ceramah ulama-ulama yang benar. Dengarkan sampai akhir.
jamaah sekalian, dengan sampai akhir ya. Kemudian ngaji bersama mereka, duduk di majelis, kalau belum paham didiskusikan bersama-sama. Ilmu itu membuat orang itu indah, ilmu itu membuat orang itu aman, ilmu itu menjadi tameng dari berbagai macam kejahatan. Ilmu itu menyelamatkan orang yang memilikinya, ilmu itu akan mengangkat derajat para pemiliknya, dan ilmu itu akan mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, berilmu. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah cerita bagaimana pentingnya ilmu. Suatu waktu jemaah sekalian, ada orang yang sholat subuh kayak tadi lah, sholat subuh, bukan sholat subuh, sholat setelah adzan sebelum qomat, sholat sunnah, ya qobliyah. Ini orang sholat berrakaat-rakaat pada zamannya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini adalah ulama tabi'in yang paling afdol secara mutlak, menantunya Abu Hurairah. Beliau pakar hadis pada zaman tabi'in, mewarisi keilmuan hadis siapa? Bapak mertuanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Sa'id bin Musayyab itu dulu di sampingnya udah selesai sunnah. Ini orang sholat beberapa rakaat, bangun lagi sholat. Padahal sholat setelah adzan subuh sebelum qomat paling banter-banternya 3 jenis. Satu tahiyatul masjid, yang kedua apa? Sholat sunnah wudhu, yang ketiga qobliyah. Itu pun bisa 3 in 1. Sebagian para ulama boleh digabung menjadi satu, 2 rakaat, niat 3 boleh karena sama-sama sunnah, sama-sama tata cara pelaksanaan, sama tempatnya, sama waktunya. Dia berrakaat-rakaat, bangun salam. Akhirnya beliau nanya, saudara, sampai niku sholat apa? Kata Sa'id bin Musayyab ini. Apa jawaban orang ini? Ya Syekh, apakah Allah akan menyiksaku gara-gara sholatku? Pintar banget tanyanya ya. Salah sholatku ini. Kan ada kan orang seperti itu kan ya. Apakah ini buruk? Ya. Apakah Allah menyiksaku gara-gara sholatku? Ya tapi kan ditanya ulama, kalau kita yang ditanya, mboten nopo-nopo, sepenting niatnya ikhlas, kan gitu kita ini kan ya. Kalau saya bukan begitu. La innallaha la yu'adzibu bi sholatika. Allah tidak akan mengadabmu karena salatmu, walakin yu'adzibuka Allah bi mukhalafatika li Rasulillah SAW. Tapi Allah akan menyiksamu gara-gara menyelisih kanjeng Nabi, bukan karena salatmu. Sekarang kan ada kan, yang penting apa? Niatnya ikhlas yang boten ya. Ilmu itu penting jamaah sekalian, biar kita nggak ikut-ikutan kesana kemari. Udah ada aroma sop kayaknya nih, harus segera selesai ya. Baik jamaah sekalian, ilmu dan amal soleh itu penting sekali, terutama ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, betul-betul kita komitmen dengannya. Yang kedua, Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ini dalam Al-Kahfi. Yang kedua adalah apa? Kita harus memiliki komunitas jamaah atau komunitas apalah, kawan atau apa yang soleh, yang senantiasa membersamai kita dalam ketaatan, ngingatin kita. Mas, kok tadi gak kelihatan pengajian? Enak, ada teman yang ingatkan. Jangan, urusan gue emang perlu laporan sama kamu. Apalagi sekarang ada Gus M ditulis di belakang truk itu ya. Dosaku sing catat apa tuh? Malaikat, koyo ojo-ojo apa? Ojo cawe-cawe apa lah? Kan ada, pernah baca nggak Pak? Pernah baca nggak di belakang truk biasanya itu ya? Gus M, ya, yang kemarin viral gara-gara dia itu membuat wayang Ustadz Khalid Basalamah itu nih ya. Dia bilang apa? Dosaku itu sing nulis apa? Malaikat. Koi ojo apa sih, agak lupa. Ojo cawe-cawe itu apalah bahasanya ya. Jadi seakan-akan hilang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Oh enggak begitu. Kita bisa disiksa gara-gara enggak cawe-cawe loh jemaah sekalian. Bahkan ada namanya syaiton ahros, setan bisu ya. Jangan itu malah jadi ya. Itu jadi semboyan ditulis di cetak gede itu nih. Astagfirullah ya. Sampean kayaknya perlu buat stiker deh Pak ya. Jangan jadi setan bisu gitu aja. Lawan itu nih. Kalau ini hadis malahan ya, yang ngomong maksum, terjaga dari
dari dosa ya. Baik, kawan yang soleh, penting alhamdulillah. Mudah-mudahan pengajian-pengajian seperti ini, majelis-majelis seperti ini diperbanyak di Solo ini, Pak ya. Saya subhanallah kita bersyukur tinggal di Solo. Masya Allah, namanya hari Jumat, Sabtu, Ahad itu hampir di setiap wilayah ada pengajiannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu Jumat subuh ada kajian. Sabtu barokah ada. Selain di sini ada juga di perumahan dosen sana itu ada. Saya tanya kenapa bukan hari Minggu? Minggu tuh buat goes. Oh baguslah saya bilang ya. Jadi kalau ngajinya Sabtu baguslah. Kalau Sabtu kan libur Ustaz. Kalau enggak bisa berangkat agak siang santai. Baguslah, enggak masalah menurut saya ya. Silakan. Mari kita hidupkan majelis-majelis seperti ini untuk membuat komunitas wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Dan yang terakhir, saya ringkas saja agar kita selamat dari fitnah akhir zaman adalah wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Jangan bergaul apalagi duduk bersama kayak ulama Bani Israel tadi, bersama orang-orang yang kami kunci mati hatinya. Nanti kita jadinya akhirnya apa nggak bisa ngomong. Nauzubillah min dzalik. Saya kadang khawatir juga kadang gitu ya. Antum juga demikian, kalau dikasih apa kita masih bisa ngomong dengan baik. Pas sudah pelo-pelo dikit lidahnya ya, agak gimana gitu nih. Kan begitu ya. Saya itu pernah suatu waktu ya diminta untuk ngisi tasyakuran guru besar, profesor ya di daerah UNS juga. Yang satu muslim taat, 2 profesor, yang satu Katolik taat. Ya. Yang undang saya malah yang Katolik ini dia, yang undang saya tuh. Dia di profesor di kedokteran juga ya. Akhirnya saya datang itu. Orangnya baik sebenarnya. Semoga Allah beri hidayah kepada beliau yang Katolik ini. Itu saya tuh bingung, kenapa? Yang datang itu Pak, yang muslim yang diundang ya jamaah pengajian, jamaah masjid. Yang Katolik yang diundang jamaah gereja gitu dia. Jadi ada yang berkopiah, ada yang berkalung salib. Ini materinya apa re? Sedang pikirin ya. Materinya apa re? Itu aja udah keluh loh mau ngomong itu ya. Ini ngomong gimana? Yang lain mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Piastu atau apa gitu ya. Saya berpikir masa saya harus gini. Jadi dari MC sampai pembuka tuh begitu semuanya. Waduh, ini ujian aku sebagai orang ustadz ini sebenarnya ya. Ya udah saya naik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada salam sejahtera ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, sholawat aja. Semoga yang mengikuti Nabi Muhammad mendapatkan kesejahteraan. Gitu agama kita. Ben, aku yang diundang kok ya. Setelah itu terserah. Ternyata masih diundang juga ya. Ya, nggak apa-apa ini. Saya tanya, kok Prof kenapa saya diundang lagi? Ustadz itu wawasan kebangsaannya bagus katanya. Alhamdulillah ya. Saya memang nasionalisme Prof ya, tapi nasionalisnya yang baiklah saya bilang ya. Baik, jadi ternyata itu saya bayangkan itu baru diundang di acara seperti itu. Bagaimana kalau seandainya tiketnya Israel, uang pesangonnya Israel, di sana dikasih posisinya luar biasa. Apa masih bisa ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu ala mani taba'al huda gitu? Ya, semoga keselamatan bagi mereka yang mengikuti kebenaran. Saya yakin nggak bisa tuh Pak. Makanya nauzubillah ya, mudah-mudahan kita nggak duduk bersama dengan orang-orang yang dikunci mati hatinya dari kebenaran. Karena nanti ikut mereka. Demikian mungkin barakallahu fikum ajmain. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.